Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Paradoks waktu. Ini adalah bagian ketiga dari 3 video yang akan gue buat tentang time traveler yang sangat menyebalkan. Karena banyak yang beranggapan kalau time traveler itu ada, padahal kenapa ya gue bilang paradoks waktu? Karena ada kaitannya dengan time traveler, namanya juga waktu. Dan ada paradoks, ada keanehan di sini. Jadi paradoks waktu ini sebenarnya diungkapkan oleh Einstein. Tahu kan Albert Einstein di tahun 1905. Pada saat itu Albert Einstein mengamati dan menciptakan rumus yang kita semua tahu. Rumusnya I sama dengan mc square. Bahkan orang yang gak belajar fisika pun ngerti rumus ini. Simak dulu ya, simak baik-baik. A dan B ini kembar, yang namanya kembar itu mereka lahir di hari yang sama ya, kalaupun hari yang berbeda paling setidaknya pada tengah malam ada selisih berapa menit atau berapa jam. Pokoknya A dan B ini nggak beda jauh ya, tidak sampai 24 jam lahir, umur mereka sama. Saat A dan B berumur 20 tahun, A pergi mengembara ke sebuah bintang yang jaraknya 20 tahun cahaya jauhnya daripada bumi. 1 tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun dalam ruang hampa. Yang kalau dikonversikan ke dalam meter, 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. A pergi dengan kelajuan 0,8 C. Jadi tidak sampai jaraknya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang menjadi pertanyaannya, berapa lama A pergi? Pengamatan di sini ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. B yang ada di bumi mengamati kalau si A itu pergi dengan rumus yang ini nih. Jadi kita bisa masukin angka-angkanya. T sama dengan 2 LO per V. Karena LO-nya itu 20 tahun cahaya, berarti perkaliannya 20 dikali 9,46 kali 10 pangkat 15. Dan kelajuannya 0,8 C. Sehingga dari perhitungan ini didapat kalau A pergi selama 50 tahun. 20 ditambah 50 adalah 70 tahun. Jadi usia pada saat mereka bertemu, usia B 70 tahun. Nah, kita ke A. Karena yang tadi gue bilang ada 2 pengamat di sini, A dan B. Karena A pergi dengan kelajuan 0,8 C, A yang pergi meninggalkan B, sehingga A mengalami kelajuan ya setidaknya 0,6 atau 60% dari kehidupan B. Kalau misalnya B menghirup 1 kali nafas, maka A menghirup 1/2/3 kali nafas. Kalau misalnya B makan 1 sendok nasi, A makan 1/2/3 sendok nasi. Sehingga dari perjalanan A, dari dia pergi sampai pulang lagi, ia memakan waktu tempuhnya 60% dari yang seharusnya. 60% kali 50 adalah 30 tahun. Maka A berusia 50 tahun. Kenapa bisa si A jauh lebih muda daripada B? Kita amati lagi pengamatan yang ini supaya bisa lebih ngerti. Ya, oke, lanjut lagi. Suruh aja mereka berkomunikasi, saling kirim sinyal ya, supaya tahu ya, itu kan lama banget perginya karena ya 20 tahun cahaya sangat jauh dan jauh. Suruh mereka berkomunikasi, saling kirim sinyal ya, nggak usah setiap hari lah. Taruhlah mereka kirim sinyal 1 kali dalam 1 tahun. Mengingat A pergi dengan kelajuan 0,8 C. Dengan bantuan efek Doppler kita akan mendapatkan hasilnya. Kalian tahu kan efek Doppler yang biasanya itu diaplikasikan kapal selam untuk mengetahui berapa sih kedalaman laut. Sinyal diberi lalu menunggu berapa lama waktu sinyal itu kembali. Dari rumus ini yang dimana T0 itu adalah 1 tahun, didapat T sama dengan 3 tahun. Itu kondisi A yang pergi. Karena A pergi pasti ada baliknya lagi ya. A dan B pun masih tetap berkomunikasi. Namun karena A sudah balik lagi dalam perjalanan balik lagi ke bumi, sehingga kelajuan mereka tuh nyaris mendekati sama dan menyebabkan masing-masing menerima sinyal lebih sering. Perhitungannya ini didapat T sama dengan 1/3 tahun. Pengamatan yang dari titik A, karena A yang pergi, A juga harus mengamati. Pada saat A pergi ke bintang, ia mendapatkan sinyal 5 kali dari B. Dan pada saat A kembali lagi mau ke bumi, ia mendapatkan sinyal 45 kali dari B. 5 tambah 45 sama dengan 50. 50 tahun. Karena mereka saling kirim sinyal 1 kali dalam 1 tahun. Itu dari pengamatan A.
Nah, kita lihat lagi dari B, dari titiknya si B ini yang ada di bumi. Karena menurut B, A pergi selama 50 tahun, berarti 25 itu pada saat dia pergi dan 25 itu pada saat dia pulang. B terus menerima sinyal dari A 1 kali dalam 3 tahun selama 20 tahun. Karena bintang itu jauhnya 20 tahun cahaya dari bumi. Berarti B menerima sinyal sebanyak 45 kali. 45 bagi 3 karena dia menerima sinyal setiap 3 tahun, berarti B menerima 15 sinyal. Perjalanan A 50 tahun versi B. Kemana yang 5 tahun lagi? Yang sebenarnya pada saat A mau kembali ke bumi itu kelajuannya hampir mendekati kelajuan B. Sehingga sinyal itu diterima dalam selang waktu yang lebih pendek, yaitu sepertiga tahun. 5 bagi sepertiga sama dengan 15 sinyal. Jadi B mendapatkan kalau di total ada 30 sinyal. Apa yang terjadi? Mengapa perhitungannya kayak begini yang membuat bingung ya beberapa orang ya. Kalau menalar dari rumusan ini, tidak ada yang salah dari rumus ini. Karena ini adalah cara kerja universe. Semua kejadian terdapat dalam kontinum dimensi 4 yang disebut ruang waktu, yang koordinat ruang adalah X, Y, Z, dan koordinat yang keempat mengacu terhadap waktu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.